Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara kita yaitu Menerima hari ini. Nah, kita akan mencoba untuk kita belajar kebenaran firman Allah, biarpun itu cuma singkat tetapi sangat berguna sekali untuk menuntun kita di dalam kita menjalani kehidupan kita, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri, kita bisa menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita membuka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu melalui acara Menerima hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti jasmani, tetapi manusia juga hidup dari roti rohani Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu sebagai manna yang akan mendewasakan kami. Kiranya Roh Kudus tetap akan memimpin kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, tidak kami boleh bergemar akan firman-Mu dan menyukai akan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima kali ini adalah Aku kenal dan tahu kemampuan ayahku. Sekali lagi, aku kenal dan tahu kemampuan ayahku. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah mendengar suatu cerita nyata di mana seorang pemain akrobatik itu mengadakan suatu percobaan. Dia akan melintasi air terjun Niagara. Itu sebabnya dia membentangkan tali yang melintasi air terjun Niagara dari seberang ke seberang yang lain. Dan dia sudah mengumumkan percobaan ini kepada khalayak ramai dan media sosial, sehingga banyak orang yang berkerumun di sekitar tempat di mana tali itu dipasang dari seberang ke seberang, dan dia harus menjalani tali itu dan menyeberangi tali yang dipasang melintasi air terjun Niagara. Dan ia kemudian memulai akrobatnya dengan cara berjalan pelan-pelan di atas tali itu dari seberang ke seberang. Dan ternyata apa yang dia lakukan itu berhasil, sehingga semua penonton dan orang-orang yang berkumpul bersorak-sorak. Dan kebetulan ada satu stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung aksi dari pemain akrobatik tersebut. Jadi dengan komentator yang menyiarkan secara langsung aksi dari pemain akrobatik yang memuji-muji pemain akrobatik yang sangat luar biasa, sehingga dia bisa menyeberang di atas tali melintasi air terjun Niagara dari seberang ke seberang. Kemudian si pemain akrobatik berkata kepada khalayak penonton yang ada, yang berkerumun di tempat kejadian, dia katakan begini, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian percaya bahwa saya akan berhasil kembali ke tempat semula melintasi tali yang tadi saya jalani? Kemudian dengan serempak para penonton yang terdiri dari banyak orang yang berkerumun berteriak, percaya, percaya, kami percaya engkau pasti akan mampu untuk melintasi tali itu sehingga engkau sampai ke seberang di tempat semula. Kemudian dengan tersenyum si pemain akrobatik itu mengatakan, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu saudara sekalian yang begitu mempercayai
keahlian saya, kemampuan saya untuk melintasi. Dan dia mulai berjalan untuk melalui tali itu yang membentang dari tepi yang seberang yang satu ke tepi seberang yang lain, dan ternyata memang dia berhasil kembali ke tempat semula. Tepuk tangan menggema dan komentator televisi mulai berkomentar yang memuji-muji pemain akrobatik ini. Kemudian pemain akrobatik ini mengadakan suatu tawaran yang kedua dan bertanya kepada para penonton, sekarang saya akan kembali menyeberangi air terjun Niagara ini melalui tali, tetapi sambil membawa kereta dorong. Apakah Bapak Ibu saudara sekalian yakin saya akan berhasil membawa kereta dorong ke seberang? Kemudian si penonton mengatakan, oh saya yakin, karena memang pemain akrobatik ini adalah pemain yang profesional, saudara ya. Memang segala gerakannya itu sudah terlatih benar, dan para penonton begitu yakin. Dia katakan, saya yakin, pasti Bapak akan bisa membawa kereta dorong ke seberang. Dan kemudian pemain akrobatik ini melakukan aksinya, dan dia sambil mendorong kereta itu dengan rodanya di atas tali, ya, kemudian dia berjalan melalui tali sambil mendorong kereta, dan memang sampai di seberang dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tepuk tangan makin menggila, dan suara teriakan dari penonton sangat luar biasa mengeluh-ngeluhkan pemain akrobatik ini. Kemudian si pemain akrobatik mengatakan, nah, saya akan mengadakan percobaan terakhir. Saya tetap akan mendorong kereta dorong ini, tetapi sekarang dengan beban. Apakah para Bapak Ibu saudara sekalian yakin bahwa saya bisa mendorong kereta dorong ini dengan beban di dalam kereta dorong ini? Kemudian penonton mengatakan, saya percaya. Semua hampir mengatakan hal yang sama, bahwa para penonton percaya pemain akrobatik itu mampu membawa kereta dorong bersama beban untuk melintasi air terjun Niagara. Kemudian si pemain akrobatik mengatakan, kalau memang Bapak Ibu saudara-saudara percaya saya mampu membawa kereta berisi beban, siapa relawan di antara Bapak Ibu yang mau naik ke kereta dorong saya untuk saya dorong sampai ke seberang? Ketika tawaran daripada pemain akrobatik ini diajukan, semua penonton diam 1000 bahasa. Tidak ada seorang pun yang berkomentar. Kemudian ada seorang yang menyeletuk, oh maaf, saya penyakit jantungan. Saya takut penyakit jantung saya kambuh. Kemudian ada komentar penonton yang kedua katakan, saya takut ketinggian. Saya biasanya ngeri kalau melihat ketinggian. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa ikut di dalam kereta dorong tersebut. Lalu penonton yang lain juga berkata, saya masih punya anak dan istri. Saya takut kalau terjadi kesalahan, maka anak dan istri saya akan saya tinggalkan untuk selama-lamanya. Kemudian hampir semuanya penonton memberikan alasan-alasan. Ya, yang intinya adalah mereka menolak. Ya, jadi artinya mereka ketika ditanya percaya untuk saya membawa kereta berisi beban, percaya. Tapi ketika disuruh membuktikan untuk dirinya naik ke atas kereta dorong, tidak ada satupun yang mau naik. Jadi percaya cuma di mulut, tetapi tidak sampai ke dalam hati, saudara. Ya, akhirnya ada seorang pemuda yang usianya kira-kira 15 tahun, dia dengan kepercayaan diri yang besar naik ke kereta dorong, dan dia bersedia untuk didorong
bersama pemain akrobatik tersebut. Lalu pemain akrobatik itu mendorong kereta yang berisi pemuda itu dengan perlahan-lahan, dengan hati-hati, dan akhirnya sampai di seberang. Maka tepuk tangan yang sangat luar biasa diberikan kepada si pemain akrobatik dan si pemuda berusia 15 tahun tersebut. Lalu si penyiar daripada televisi itu dia penasaran dengan keberanian dari pemuda berusia 15 tahun tersebut. Dan dia katakan, kenapa engkau berani mempertaruhkan nyawamu untuk ikut dalam kereta dorong ini dan melintasi air terjun Niagara itu yang letak ketinggiannya kalau engkau jatuh pasti engkau akan mati, kata si penyiar TV itu. Saya berani karena saya kenal dan tahu siapa bapak itu. Lalu si penyiar televisi mengatakan, kamu kenal kepada bapak pemain akrobatik itu? Iya. Kamu tahu kemampuan daripada bapak pemain akrobatik ini dan kamu begitu meyakininya? Iya. Karena pemain akrobatik itu adalah ayah saya. Saya kenal dan tahu betul kemampuan ayah saya. Ayah saya tidak akan mencelakakan saya. Dia akan berusaha menggunakan segenap kemampuannya untuk bisa menyelamatkan saya. Itu sebabnya saya tidak khawatir. Saya mau untuk naik ke kereta dorongnya. Dan ayah saya pasti akan membawa saya dengan selamat ke seberang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita seperti para penonton. Kalau ditanya apakah kita percaya kepada Tuhan, percaya, percaya, percaya. Tetapi ketika itu menyangkut dengan keselamatan diri kita, ketika itu menyangkut kematian, kadang-kadang kita tidak lagi bisa membuktikan rasa percaya kita. Kadang-kadang kita ragu-ragu. Jadi sama seperti para penonton ketika ditawarkan untuk naik ke kereta dorong, penonton tidak bersedia karena takut mati dengan berbagai macam alasan. Nah, jadilah seperti si pemuda ini. Kita harus kenal betul siapa Tuhan yang kita percayai. Sama seperti Rasul Paulus katakan, aku tahu siapa Tuhan yang aku percayai. Jadi saudara juga harus sama. Engkau harus kenal betul siapa Tuhan yang saudara percayai. Dan saudara juga harus tahu betul kemampuan dari Tuhan yang saudara percayai. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dilakukan oleh Allah. Bahkan segala yang mustahil sekalipun Allah sanggup melakukan. Nah, kalau kita tahu kemampuan Allah, maka kita tidak akan takut. Kita tidak lagi mengatakan tidak percaya lagi. Ya, kita akan mau berjalan bersama dengan Allah. Dan saya percaya Allah pasti mampu menjamin keselamatan kita. Jadi mari kita betul-betul kenal siapa Allah kita dan tahu kemampuan Allah kita yang sangat luar biasa. Sama seperti yang dikemukakan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, kitab Nabi Yesaya ini menjelaskan kita nggak perlu takut. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, Allah yang selalu menyertai kita. Kita tidak boleh bimbang terhadap Allah kita. Kita percaya Allah kita sanggup menolong kita. Kita selalu dipegang tangannya oleh Allah kita. Dan Allah kita pasti akan menjaga keselamatan kita. Nah, tahukah Bapak Ibu apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan Mazmur 103 ayat 13? Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan
sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah, dan Tuhan atau Allah itu adalah Bapa kita. Jadi tentu Bapa tidak akan mencelakakan anak-anaknya. Tentu Bapa itu akan menjaga anak-anaknya dan menolong anak-anaknya. Sama seperti si pemuda berusia 15 tahun begitu percaya dan mempercayakan hidupnya kepada ayahnya. Kita juga sama, harus percaya kepada Allah yang kita percayai dan mempercayakan hidup kita kepada Allah yang kita percayai. Dia sanggup melakukan segala sesuatu apapun, bahkan hal yang mustahil sekalipun Allah kita sanggup melakukan, dan Dia pasti dapat menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah belajar bahwa kami harus kenal siapa Allah yang kami percayai. Kami harus tahu kemampuan Allah yang kami percayai, yang sanggup menolong kami bahkan dalam keadaan yang amat sulit sekalipun, bahkan keadaan yang mustahil sekalipun, Allah masih sanggup menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.